Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita menginjak ke pertemuan kelima pada mata pelajaran seni budaya hari Selasa tanggal 9 Februari tahun 2021. Anak-anakku, sebelum kita melanjutkan kepada materi, marilah sama-sama kita berdoa memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar proses belajar kita hari ini walaupun masih dalam mode daring selalu dilancarkan oleh Allah. Untuk yang beragama Islam, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Untuk yang beragama non-Muslim, Ibu persilahkan membaca doa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada hari ini kita memasuki bab 10 dengan materi yaitu menggambar komik. Kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah memahami prosedur menggambar komik dengan berbagai teknik. Peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini dari menggambar komik adalah yang pertama, pengertian komik, yang kedua, fungsi komik, yang ketiga, unsur-unsur komik, dan yang keempat adalah jenis-jenis komik. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian nanti mengikuti proses pembelajaran keseluruhan, kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat: 1. Memahami pengertian komik, yang kedua, memahami fungsi komik, yang ketiga, memahami unsur-unsur komik, dan yang keempat adalah memahami jenis-jenis komik. Ketuntasan belajar minimum pada bab ini adalah 75, tetapi Ibu seperti biasa selalu mengharapkan nilai yang kalian capai adalah lebih dari 75. Anak-anak, sebelum kita mengupas tentang konsep komik, perhatikan beberapa gambar yang ada pada slide berikut. Pada slide ini, Ibu yakin kalian mengenal tokoh-tokoh yang ada dalam komik. Komik yang pertama ada Nobita dan Doraemon, ini adalah komik dari Jepang. Pada gambar komik yang kedua ada Naruto, ini juga sama komik dari Jepang. Dan pada komik yang ketiga ini ada tokoh yang terkenal juga, ini si Batman. Nah, ini komik yang lebih terkenal lagi, ini komik yang mendunia. Ada Mickey Mouse dan ada Donald Bebek. Perhatikan lagi di slide yang ketiga. Nah, ini ada tokoh komik Indonesia. Mungkin sudah ada yang mengenal dengan tokoh Bobo. Lalu ada tokoh Doyok, ini yang biasa muncul di harian
koran pos kota kalau zaman dulu ya. Dan ini ada komik Cigareng, ini juga dulu sangat terkenal di zamannya. Kita amati baik-baik, perhatikan ada apa saja pada komik ini. Kita cermati dengan baik. Kalian teliti sekali apa sih yang ada pada komik ini. Setelah kalian mengamati beberapa gambar komik yang ada pada slide tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Atau bagaimana hasil pengamatan kalian? Ya, dalam sebuah komik terdapat dua unsur, yaitu gambar dan teks. Atau komik merupakan karya seni yang melibatkan gambar dan kata secara bersamaan. Nah, setelah kalian mengamati beberapa gambar tadi, ada beberapa pengertian komik yang bisa kita dapatkan. Pengertian komik yang pertama, menurut Darcy, komik adalah narasi yang dibuat melalui beberapa gambar berderet yang disekat oleh garis-garis horizontal, strip atau kotak, atau kita sebut panel, dan dilengkapi oleh teks verbal dari kiri ke kanan secara runtut. Pengertian komik yang kedua, komik adalah bentuk urutan gambar atau kartun yang mengungkapkan suatu karakter yang memerankan cerita dalam urutan tertentu untuk menyampaikan pesan secara cepat dan ringkas mengenai situasi atau kejadian-kejadian tertentu dengan tujuan untuk memberikan informasi atau hiburan kepada pembacanya. Lalu, apa fungsi dari komik? Nah, fungsi dari komik itu ada beberapa. Yang akan kita bahas di sini, fungsi komik yang pertama adalah sebagai sarana yang dapat memberikan informasi dan edukasi. Fungsi yang kedua, komik adalah media yang dapat menghibur bagi pembacanya. Dan fungsi komik yang ketiga adalah media untuk mengungkapkan ekspresi atau kritik atau pesan sosial penulis kepada khalayak ramai. Anak-anakku, mari kita lihat contoh komik di bawah ini. Contoh komik di bawah ini adalah komik yang memberikan sarana informasi dan edukasi atau pendidikan. Pada komik ini, pesan yang disampaikan kepada pembacanya adalah kerjasama untuk menjaga kebersihan rumah ibadah. Nah, tokoh pada komik ini menyampaikan muatan pendidikan untuk bekerja sama dalam menjaga kebersihan rumah ibadah. Yang kedua ini contoh komik sebagai media hiburan. Yang membaca komik ini bisa tersenyum sendiri ketika melihat siapa tokoh yang ada pada komik ini. Tokoh komik ini diperankan oleh binatang, sapi dan kambing. Apa yang mereka obrolkan bisa sedikit menghibur pembacanya. Nah, sedangkan komik pada slide ketiga ini adalah contoh komik sebagai media ekspresi atau pesan sosial kepada masyarakat. Isi yang ada pada komik ini adalah pesan kepada pembacanya untuk selalu bisa menghargai perbedaan pendapat. Walaupun pada saat pilkada atau pilpres tidak sama pilihannya, kita tidak boleh terpecah belah.
harus selalu menghargai pendapat orang lain. Setelah kita membahas tentang fungsi komik, yang selanjutnya akan dibahas adalah unsur-unsur sebuah komik. Komik mempunyai unsur atau elemen tertentu yang menjadi syarat dasar berupa bahan-bahan atau bagian-bagian yang membentuk desain komik secara menyeluruh. Beberapa unsur atau elemen dasar dalam sebuah komik adalah sebagai berikut. Unsur-unsur sebuah komik. Yang pertama adalah ruang. Ruang berguna sebagai tempat bagi karakter dalam komik untuk melakukan aksi tertentu. Ini ruang yang di sini adalah maksudnya panel ya, yang di kotak-kotak. Yang kedua, sebuah komik pasti harus ada unsur gambarnya. Gambar merupakan elemen penting dalam komik sebab gambar dapat menunjukkan beberapa adegan yang ada dalam komik. Unsur yang ketiga adalah teks. Teks merupakan simbol dari suara yang ada dalam komik. Suara dapat berasal dari percakapan antar tokoh maupun efek suara dari adegan yang sedang terjadi. Suara yang berasal dari percakapan biasanya ditulis dalam balon kata setiap tokoh komik. Teks harus ditempatkan dengan jelas agar mudah dibaca dan tidak mengganggu gambar dalam komik. Unsur yang keempat adalah warna. Warna dalam komik merupakan unsur yang menjadikan komik tersebut menjadi lebih indah. Warna juga bisa menjelaskan suasana, latar belakang waktu, atau tempat di mana adegan dalam komik terjadi. Yang akan kita bahas terakhir adalah jenis-jenis komik. Menurut Arulan tahun 2013, berdasarkan media yang digunakan dalam menampilkan atau menerbitkan komik dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pada awalnya komik itu muncul hanya sebagai komik strip. Komik strip adalah komik pendek yang terdiri dari beberapa panel dan biasanya muncul di surat kabar atau koran ya. Komik strip biasanya bertema humor dan bergaya atau kartun karikatur. Jadi ini hanya pendek, paling hanya terdiri dari 4 panel atau 4 kotak-kotak ya. Dan yang kedua adalah buku komik. Buku komik adalah kumpulan halaman komik yang dijilid rapi dan diterbitkan secara berkala. Di Indonesia, buku komik umumnya hanya memuat satu judul saja. Sedangkan saat ini di Jepang beredar dalam format satu buku yang terdiri dari beberapa judul komik. Komik jenis ini dikenal dengan sebutan komik magazin atau majalah komik ya. Nah, ada juga grafik novel atau grafis atau novel grafis. Adalah komik yang memiliki gaya cerita naratif. Cerita pada novel grafis biasanya lebih kompleks dan cenderung ditujukan untuk pembaca dewasa. Nah, komik yang ada pada saat ini adalah web komik. Adalah komik yang diterbitkan melalui media internet. Jadi bukan berada di lembaran buku ya, kita melihatnya dari media internet. Kelebihan dari webkomik adalah semua orang dapat menerbitkan komiknya sendiri dengan biaya relatif murah dan dapat diakses oleh semua orang di berbagai belahan dunia. Dan kelima ada komik instruksional. Komik instruksional adalah jenis komik strip
yang dirancang untuk tujuan edukasi atau informasi. Bahasa yang digunakan biasanya bersifat universal, bisa melalui bahasa gambar dan simbol. Contohnya adalah petunjuk manual pada alat elektronik dan instruksi penggunaan masker oksigen pada kabin pesawat terbang. Nah, anak-anakku, setelah ibu paparkan pembelajaran hari ini, seperti biasa ada tugas yang harus kalian kerjakan. Untuk tugas hari ini akan ibu kirim melalui link Google Form yang akan dibagikan melalui grup Telegram. Anak-anakku, selamat mengerjakan. Ibu yakin jika kalian fokus melihat video ini, kalian pasti akan bisa menjawab semua pertanyaan yang ada pada link Google Form. Sampai jumpa dan sampai ketemu kembali pada pelajaran minggu depan. Jika ada salah-salah kata dari ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.